Kita baca bersama, diawali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai liha nanti kita ulang. Tarik nafas yang banyak. Awalam yahdi lilladzina yaritsunal arda min ba'di ahliha. Ulang dari ahliha, berhenti di tanda jim. Tarik nafas. Ahliha allau nasha'u asabnahum bizunubihim. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa nata'ba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Tilkal Qur'an naqussu 'alaika min sampai jim. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Sampai tanda jim. Wa ma wajadna li aktsarihim min sampai ujung ayat. Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Panjang sampai tanda jim. Tarik nafas. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina. Lanjut. Ulang dari bi ayatina sampai tanda jim. Tarik nafas. Bi ayatina ila fir'auna. Insyaallah. Sampai ayat 103. Tarik nafas. Fazur kaifa kana akibatul mufsidin. Satu lagi. Tarik nafas. Wa qala Musa ya Fir'aun rasulun
tutup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berusaha memanfaatkan waktu, memaksakan diri untuk membaca ayat suci Al-Quran dari surah 7 Al-A'raf ayat 100 sampai dengan ayat 104. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, melihatnya, mendengarnya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa barang, membawa harta, ya, tetapi murni semuanya membawa amal perbuatan kita masing-masing. Ada yang membawa amal kebaikan, ada yang membawa amal keburukan. Tentu kita selaku manusia yang banyak hilaf, banyak salah, berdoa kepada Allah agar semua hilaf salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal baik kita, amal saleh kita dijadikan catatan amal baik kita yang disimpan di Iliyin, yang kelak nanti akan menjadi penentu nasib hidup kita di yaumil kiamah. Sekarang kita buka apa yang barusan kita baca, agar di samping mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan petunjuk, diberikan taufik, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari isi kandungan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Tidak ragu lagi, Al-Qur'anlah yang menjelaskan antara hak dan batil, antara salah dan baik atau benar, itu dari Al-Qur'an yang menunjukkannya. Maka alhamdulillah, seminggu sekali 5 ayat, 4 ayat kita baca menjadi pahala kebaikan insyaallah. Kemudian kita tadabburi, kita pelajari, menjadikan petunjuk bagi kita agar hidup kita walaupun salah tidak terus dalam kesalahan. Suatu saat Allah memberikan hidayah kebaikan kepada kita semua. Yang penting kita menjadi orang yang husnul khotimah, orang yang baik di akhir. Ayat 100 masih lanjutan tentang ayat sebelumnya, bahwa Allah menjelaskan seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu desa mau desa mah, negara mau negara mah, kata Allah, kalau penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah menjamin la fatahna alaihim barokah. Pasti Allah akan membukakan kepada orang yang beriman dan bertakwa itu, yaitu penduduk suatu negeri. Kalau seperti itu, apa yang dibukakan oleh Allah? Barokatim minas samai wal ard. Keberkahan hidupnya ya dibukakan oleh Allah, baik dari langit ataupun dari bumi. Ini janji Allah. Maka kalau kita pengen keberkahan dari Allah, gampang, jadi orang yang bertakwa. Ya, tapi masalahnya prosesnya itu yang harus kita lalui. Ya, kita usahakan, kita ikhtiarkan agar apa? Agar kata Allah, ya, dibukakannya pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, minimal bisa datang kepada keluarga kita. Dari sakampung mah rada susah, naon sabab sudah menjadi sunatullah, lamun aya nu alus pasti aya nu goreng. Hese
Lamun aya nu jangkung pasti aya nu pendek. Lamun aya nu bodas pasti aya nu tong ningali ka pase pideuna. Nu mancung nu pegek da berpasangan atuh da hese. Tapi minimal buat keluarga kita jadikan keluarga yang penuh dengan keimanan ketakwaan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan minas sama'i wal ard. Ya, dari langit dan bumi datang hujan jadi barokah, melakui jadi rizki. Kan tina ardi eta teh tina bumi huina subur sampeuna ayaan parena jadi teu kuburit wae nu tani teh. Ti langit atuh hujana jadi berkah sumber cai teu jadi banjir wae. Urang mah hujan saeutik banjir gede. Ya, nyalakeun wae. Ya, kiriman banjir kiriman ti langit. Tetapi dijelaskan oleh Allah walakin kadzabu akan tetapi kebanyakan penduduk negeri ini kazzabu berdusta. Ini kata Allah. Fa'akhadnahum maka akhirnya Allah menimpakan kepada mereka bima kanu yaksibun terhadap apa yang mereka dustakan, mereka kerjakan. Kita melihat fenomena ya sering terjadi banjir, gempa, longsor, gunung meletus, ya. Ini harus menjadi pelajaran peringatan bagi kita bahwa ada kekurangan dari diri kita mengenai tentang kualitas iman dan ketakwaan. Nah, maka dijelaskan di dalam ayat ini awalam yahdi apakah wa dan lam tidak. Itu teh Bu tilu huruf lamun belajar bahasa Arab mah. Awalam teh a teh huruf, wa huruf, lam huruf. Apakah wa dan lam tidak, awalam apakah tidak dan apakah tidak yahdi dia Allah telah memberi petunjuk lillazina kepada orang-orang yang yarisunal ardo mereka mewarisi bumi ini. Setelah Allah hancurkan, bagaimana kisahnya Nabi Lut, kemudian Nabi Hud, dihancurkan satu generasi, datang lagi generasi baru, hancurkan lagi, datang lagi generasi baru. Nah itu yang baru itu kata Allah yarisunal ardo, mereka mewarisi bumi ini. Mimba di ahliha dari setelah penduduknya dibinasakan. An lau nasa'u kata Allah, bahwa kalau kami menghendaki kata Allah asobnahum maka akan kami timpakan kepada mereka, akan kami siksa mereka bizunubihim karena dosa-dosa mereka. Dulu sudah dibahas tentang kisah-kisahnya para nabi yang akhir dari kehidupannya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan siksa. Baik hujan batu, gempa, kemudian kekurangan makanan. Itu kata Allah, allau nasya'u kalau kami menghendaki kata Allah asobnahum akan kami timpakan kepada mereka siksa bidunubihim karena dosa-dosa mereka. Wa nataba'u dan kami tutup, kami kunci ala qulubihim atas hati-hati mereka. Kurang kumaha Allah menjelaskan kepada para umat-umat terdahulu tentang pentingnya ibudu ilallah, beribadah kepada Allah, tapi mereka semuanya membangkang dan menolak terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Kenapa? Wa natba'u ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka, fahum la yasmaun. Maka mereka la yasmaun tidak mendengar. Lain torek tidak mendengar. Jadi kadenge nama kadenge kuno katuhu keluar kanu kenca. Jadi biasa we dikasih tahu kadenger. Dibejaan kadenge ngan tidak singgah di dalam hati. Bang blas asup katuhu keluar kenca.
Nah, kata Allah, fahum la yasmaun. Kenapa mereka tidak mendengar? Sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Telah menutup Allah kepada hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absorihim, dan penglihatan mereka. Gisyawatun, dengan suatu tutupan rahasia Allah. Saha nutupna Allah. Kumaha bentukna rahasia we. Anu penting mah jelema teh hese we di bejana teh. Padahal dicerewet. Geus ngadenge ti ditu, ngadenge ti dieu, tapi itu namanya khatamallah. Allah telah mengunci, menutup. Ya, tentu bagi kita nauzubillah min dalik. Bagi kita usahakan berikhtiar untuk sami'na wa ata'na. Lihatkan. Tilka qura, tilka itulah al-qura, negeri-negeri nakusu yang kami kisahkan alaika kepadamu Muhammad. Pada kita melalui Rasul diceritakan melalui ayat-ayat ini. Rasul tidak akan tahu kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Tapi karena Rasul ini adalah seorang utusan yang Allah berikan tugas, maka dibimbing dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai kepada kita, itu nyata adanya, lain dongeng atau lain istilahnya naon zaman dulu mah sangkuriang gitu. Itu mitos-mitos, tapi kalau Al-Quran tidak. Adanya lautan terbelah nyata. Nah, sekarang nanti insya Allah kisah Nabi Musa alaihissalam. Lanjut dulu. Nakusu alaika, kami kisahkan kepadamu min ambaiha, dari berita-beritanya. Walaqad ja'athum, wa dan la sungguh qad telah, walaqad dan sungguh telah, ja'athum datang kepada mereka, rusuluhum utusan-utusan kepada mereka, bil bayyinati dengan bukti-bukti yang nyata, fama kanu maka tidaklah mereka liyu'minu beriman, bima kaddabu dengan apa yang telah mereka dustakan, min qablu dari sebelumnya, kazalika demikianlah, yatba'ullah Allah mengunci, menutup, ala qulubil kafirin terhadap hati-hati orang-orang kafir. Kemarin udah dijelaskan tentang kisah-kisahnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Lut, Su'aib, semuanya berkesudahan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengunci hati-hati mereka. Wama, dan tidaklah wajadna kami mendapati li aksarihim pada kebanyakan mereka min ahdin dari yang menepati janji. Wa in, dan sungguh wajadna kami telah mendapati aksarohum kebanyakan mereka lafasikin, pasti benar-benar menjadi orang fasik. Jadi didapatinya kebanyakannya orang fasik, bukan orang yang menepati janji. Itu sudah berlalu kisah-kisahnya, sudah kita pelajari, jadikan ibrah bagi kita bahwa jika kita tidak beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupannya seperti itu, kata Al-Qur'an. Sekarang adalah tentang kisahnya Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun. Terang Bu, Fir'aun. Tak can. Ayah tak Fir'aun mah Bu.
tulang belulangna masih utuh badannya, ya. Tong keheul bola mun ke kaditu datang, ieu Firaun teh dibaledog ku ibu ulah. Mudah-mudahan we ka ibu ditakdirkeun tiasa ningali pelajaran ibrah, ya. Firaun sampai sekarang masih abadi badannya, jasadnya masih ada sebagai ibrah pelajaran. Lain sakti teteh, Firaun bener sakti, ya. Teu hancur badanan puguh di mumi, ya. Baik, ayat 103. Summa kemudian ba'asna kami telah utus mimba'dihim dari setelah mereka Musa, yaitu Nabi Musa, bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami, ila fir'auna kepada Fir'aun, wa malaihi dan para pemukanya, pengikutnya, pemimpinnya. Fazolamu biha maka mereka mendolimi terhadapnya, terhadap Fir'aun, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Fangdur maka lihatlah olehmu kaifa bagaimana kana jadinya akibatul mufsidin, ya, kesudahan akibat. Jadi akibat itu bahasa Arab, Bu. Akibatnya jadi kieu nya. Nah, akibat itu bahasa Arab. Akibatul akibat atau kesudahan al mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata Allah, maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan. Waqala dan telah berkata Musa, Nabi Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku rasulun adalah seorang rasul mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Sampai situ ceritanya ayat ini mah. Lanjutannya nanti ada di 105 bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat menjadi ular, kemudian mengeluarkan telapak dari telapak tangannya sinar putih. Nah, itu nanti terkandung dalam ayat selanjutnya. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan bagaimana kisah Nabi Musa melawan Fir'aun, lain dongeng tongkat menjadi ular teh, tapi mukjizat yang betul-betul Allah ceritakan, ya, dari Al-Quran. Itu saja yang bisa disampaikan. Masih panjang cerita tentang Nabi Musa melawan Fir'aun. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lagi kita bisa mengkaji, mempelajari ayat selanjutnya. Surat 7 Al-A'raf keun we tetamat oge, yang penting istiqomah. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan bagi kita semua, menyisihkan waktu yang Allah berikan kepada kita, dan juga semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita disehatkan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dibimbing kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.